pelan-pelan Mas Doni nengok ke belakang, makin terkejut lagi karena nenek yang nganter tadi ke kamar mandi tadi ternyata masih ada di belakang Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sahabat-sahabat channel teman malam semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarganya, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kelancaran rezeki yang cukup. Alhamdulillah, malam hari ini saya Anas Dewi bisa kembali hadir ke ruang dengar kita semua untuk membawakan sebuah cerita mistis ya. Cerita ini saya dapat dari Pak Doni ya. Pak Doni ini senior saya bekerja di tempat kerja dulu gitu. Sekarang beliau sudah tidak bekerja lagi atau sudah berdagang. Pak Doni ini berasal dari Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon ya. Jadi cerita ini bermula ketika Pak Doni ini kelas 3 SMP ya, antara tahun 1985-an gitu ya. Antara tahun itu Pak Doni sudah menginjak kelas 3 SMP, dan dari kecil menurut keterangan Pak Doni itu bahwa Pak Doni itu sering kali mendapat cerita dari bapaknya, dari tetangga dan warga sekitar tempat tinggal Pak Doni. Bagaimana cerita itu, yaitu cerita tentang kakeknya dulu. Jadi kakek Pak Doni ini dulu adalah seorang anggota Laskar Pejuang ya, pejuang kemerdekaan yang sering ikut berperang gitu melawan penjajah seperti itu. Dimana kakeknya ini ya pada umumnya orang zaman dulu punya pusaka atau piandel gitu ya, atau jimat gitu, yang selalu dibawa atau dikenakan ketika kakeknya ini berperang. Jadi dari kecil itu Pak Doni ini udah sering kali mendapat cerita-cerita bagaimana tentang kehebatan kakeknya, bagaimana bertuahnya pusaka kakeknya itu, sehingga setiap kali peperangan itu ceritanya kakeknya itu tidak pernah mempan terkena senjata gitu ya. Dan itu semua adalah karena, menurut cerita ini adalah karena kakek Pak Doni ini memiliki pusaka, yaitu, dan pusakanya ini bukan selayaknya pusaka pada umumnya ya. Kalau pusaka pada umumnya kan kadang berupa keris, tombak, pedang dan lain sebagainya. Tapi untuk kakeknya Pak Doni ini pusakanya hanya berupa, atau bisa Pak Doni mengatakan itu kakeknya atau bapaknya juga sering menyebut dengan sebutan cundrik gitu ya. Jadi bentuknya seperti yang diceritakan Pak Doni, bahwa bentuknya itu hanya seperti dibilang seperti sabit ya. Tapi bukan sabit, dibilang terlalu kecil gitu ya. Jadi sekitar hanya panjangnya itu 12 cm gitu. Jadi hanya sepanjang rokok kretek lah, tapi rada melengkung sedikit gitu. Jadi hanya seperti itu, dan itu terbungkus kain. Cuma sayangnya Pak Doni tidak menceritakan kepada saya kainnya itu warna apa ya. Hanya menurut keterangan Pak Doni, hanya dibungkus kain ya, panjangnya kurang lebih 1 meter persegi seperti itu. Nah, karena dari kecil sudah sering kali mendengar cerita tentang pusaka itu, tentang kakeknya juga, maka Pak Doni yang kali itu masih remaja itu makin penasaran ya, makin pengen tahu gitu, pengen membuktikan sendiri apa iya gitu. Dan kebetulan kata bapaknya Pak Doni yang mengatakan kepada Pak Doni waktu itu bahwa kakeknya sebelum meninggal itu sudah berpesan bahwa pusaka itu nantinya adalah akan diwariskan kepada cucunya, yaitu Pak Doni sendiri. Nah,
dari situlah rasa ingin memiliki, rasa ingin tahu, rasa ingin membuktikan itu makin hari dorongannya itu makin kuat ya dirasakan oleh Pak Doni. Cuma bapaknya Pak Doni ini masih belum mengizinkan ya waktu itu, karena menurut pesan dari kakeknya adalah pusaka itu baru bisa dimiliki Pak Doni sepenuhnya ketika nanti Pak Doni berusia 20 tahun. Nah sementara waktu itu Pak Doni baru kelas 3 SMP ya, jadi belum mencapai 20 tahun. Akhirnya karena saking penasarannya timbullah niatan dari Pak Doni ini untuk mengambil atau mencuri pusaka daripada kakeknya ini yang disimpan sama bapaknya, yang kebetulan kata Pak Doni itu Pak Doni tahu tempat menyimpannya, yaitu di dalam kamar bapak dan ibunya, tepatnya di lemari yang ada di dalam kamar bapak dan ibunya. Lama Pak Doni ini menunggu kesempatan sambil berpikir bagaimana caranya biar bisa mengambil itu. Akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu itu sama Pak Doni, bahwa ketika ibunya lagi pergi ke tempat adiknya adik ibunya atau bibi Pak Doni yang kebetulan punya hajat dan tempat tinggalnya lumayan jauh, yakni di beda kampung seperti itu. Dan lepas pulang sekolah di siang hari itu, Pak Doni langsung udah memantapkan hati untuk mengambil atau mencuri pusaka kakeknya itu. Nah, akhirnya betul itu setelah pulang sekolah, keadaan rumah pun sepi karena ibunya lagi di tempat bibinya dan bapaknya pun mengantar ibunya ke sana. Setelah selesai makan siang, Pak Doni pun menyelinap masuk ke kamar orang tuanya dan berhasil mengambil pusaka kakeknya itu. Nah, menurut cerita Pak Doni, ketika Pak Doni mengambil pusaka itu yang dibuntal atau digulung-gulung dengan kain itu, Pak Doni mencium bau atau aroma wangi yang luar biasa gitu, aroma wangi bunga gitu ya, yang wangi sekali. Dan seketika itu juga sekujur badannya ini seperti merinding gitu. Akhirnya Pak Doni remaja yang kala itu langsung buru-buru atau cepat-cepat keluar dari kamar orang tuanya dan masuk ke kamar dia sendiri. Yang waktu itu Pak Doni remaja ini sudah punya kamar tidur sendiri ya, menurut cerita Pak Doni, bahwa sampainya di dalam kamar kemudian dia menutup pintu tapi tidak dia kunci. Jadi kamar dia ditutup tanpa dikunci dari dalam. Kemudian Pak Doni naik ke atas tempat tidur dan dia bukalah pelan-pelan kain yang menutupi pusaka itu. Setelah kainnya terbuka, maka nampaklah dan terlihatlah pusaka itu, yaitu sebilah pisau ya, tapi pisau semacam kayak bulan sabit gitu loh, pisau setengah lingkaran gitu, tapi dibilang coret terlalu kecil gitu ya. Betul itu pusaka itu dia lihat-lihat, dia pegang-pegang, bahkan dia cium-cium. Apa benar gitu, apa iya sih gitu dalam pikiran Pak Doni ini, benda seperti ini bisa yang membuat kakek saya sesakti itu menurut cerita-ceritanya gitu. Nah, akhirnya lama itu Pak Doni memperhatikan pusaka kakeknya itu, tak terasa Pak Doni itu pun tertidur gitu. Tertidur lelap. Mungkin juga kenyang, dan sambil melamunkan pusaka itu akhirnya Pak Doni pun tertidur lelap dan tidak ingat apa-apa. Sampai pada akhirnya Pak Doni terbangun dan kaget sekali karena dia bangun. Ketika Pak Doni remaja ini bangun, mukanya basah oleh cipratan-cipratan air. Dia belum menyadari keadaan sekitar, belum sepenuhnya
ingat gitu ya, belum sepenuhnya sadar dari tidurnya. Ketika Pak Doni sudah sadar, dia lihat di dalam kamarnya ini banyak sekali orang, atau ada ibunya, ada bapaknya, ada neneknya, ya neneknya juga masih hidup, dan neneknya lah yang menyiram dia pakai air dan membawa gayung gitu. Kemudian neneknya berkata kepada Pak Doni, ayo ikut nenek, dimandiin sama nenek, seperti itu. Yang waktu itu karena Pak Doni remaja ini masih bingung dengan apa yang terjadi gitu ya, dia baru sadar dari tidurnya, baru terbangun dari tidurnya dengan muka yang basah kuyup. Akhirnya dia mengikuti neneknya dan ditarik sama neneknya, tangannya ditarik sama neneknya untuk ikut ke belakang ke kamar mandi dan dimandikan. Dan setelah mandi, kemudian dengan segala pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya, apa yang terjadi, kenapa banyak banget orang yang ngumpul di rumahnya saat itu. Dan disitulah Pak Doni remaja ini baru sadar. Ternyata dia melihat sudah jam 11 malam. Dan saat itu ibunya pun menyodorkan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk. Dan neneknya bilang, udah makan, pasti kamu lapar gitu. Dan memang betul yang dirasakan Pak Doni remaja saat itu, dia sangat kelaparan ya. Jadi sambil makan Pak Doni itu mikir, berarti dia tertidur itu lama sekali ya, dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Akhirnya setelah selesai makan, Pak Doni pun diceritakan apa yang terjadi. Nah, yang menceritakan adalah neneknya, bahwa menjelang maghrib tadi, atau sekitar jam 5 sore tadi, bapaknya Pak Doni balik dari tempat bibinya yang lagi ada hajatan itu, pulang ke rumah bermaksud untuk menjemput Doni. Tetapi ternyata sampai di rumah, bapaknya ini mencari-cari di sekitaran rumah itu, dan menurut cerita neneknya ini bahwa bapaknya Pak Doni ini pun sudah berkali-kali masuk ke kamar Doni, bahkan mencari-cari sampai ke kolong-kolong tempat tidur, tetapi kamar itu kosong, atau tempat tidur itu pun kosong, hanya ada bantal dan guling, tidak ada Doni yang tertidur di situ. Sampai akhirnya, sampai malam, sampai habis maghrib, sampai isya, Doni ini belum ditemukan. Sampai akhirnya warga sekitar pun ikut membantu mencari. Nah, ketika Ishak ini belum ditemukan, maka bapaknya Pak Doni pun balik ke tempat adiknya yang lagi ada hajat di kampung sebelah itu ya, yang tinggalnya di kampung sebelah tadi, mengabarkan kepada ibunya Doni atau istrinya, dan mengabarkan juga kepada mertuanya atau neneknya Pak Doni remaja ini bahwa Doni hilang, tidak ada di rumah. Akhirnya neneknya, ibunya Doni dan Pak Doni pun pulang saat itu juga, meninggalkan tempat hajat itu dan ikut mencari di mana keberadaan Doni. Nah, ketika sampai di rumahnya itulah, ketika nenek, ayah dan ibu Doni nyampe di rumah, yang tentu saja rumah mereka itu sudah ramai sekali, banyak orang ya, warga, dan pengen ikut membantu mencari di mana keberadaan Doni ini. Maka neneknya tanpa banyak bicara, katanya langsung masuk ke dalam kamar Doni. Nah, ketika di dalam kamar itu, ketika mau masuk itu ya, neneknya bilang, yang lain keluar, jangan ikut saya masuk. Nah, neneknya akhirnya masuk ke dalam. Setelah di dalam sekitar ya ada 10 menit gitu, baru neneknya ini memanggil ibunya Doni untuk meminta air 1 gayung gitu. Nah, setelah diambilkan air oleh ibunya Doni dan diserahkan kepada neneknya, kemudian neneknya ini membacakan doa ya, atau mantra seperti itu. Mas Doni juga tidak menceritakan dengan detail doanya seperti apa atau mantranya seperti apa. Yang Mas Doni ceritakan kepada saya adalah, menurut cerita neneknya, bahwa Mas Doni, air itu setelah dibacakan doa dan diciprat-cipratkan ke seluruh tempat tidur itu,
Maka itulah kenapa Mas Doni basah kuyup dan sadar, kemudian terbangun. Dan di saat terbangun itulah neneknya kemudian memanggil ayah dan ibunya Doni dan beberapa warga di situ. Dan mereka semua berhamburan masuk ke dalam kamar Doni, dan mereka melihat Doni ternyata tertidur di kamarnya sendiri, yang padahal dari sore tadi sudah berkali-kali dan tidak cuma satu orang yang memasuki itu kamar untuk memastikan dan mencari lagi. Ternyata memang kamar itu tadinya kosong atau Doni ini tertidur tidak terlihat. Yang dimana tertidurnya Mas Doni ini di atas perutnya ini sambil tergeletak pusaka kakeknya ya, tergeletak pusaka kakeknya. Jadi Doni ini tidak terlihat gitu. Dan kemudian setelah neneknya menceritakan itu semua, dan para warga pun membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing, dan Doni pun dimarahi sama neneknya. Kamu pasti mencuri pusaka kakek kamu, makanya kamu sampai tidur nggak terlihat itu. Kamu belum waktunya, jangan sekali-sekali lagi kamu berani-berani menyentuh apalagi mencuri, karena kamu belum waktunya. Toh nanti pada akhirnya pun benda ini juga akan diwariskan ke kamu. Mulai malam ini nenek yang akan simpan pusaka kakekmu ini, sampai pada akhirnya nanti nenek akan serahkan ke kamu kalau waktunya sudah sampai. Nah itulah. Nah dari situ kemudian Pak Doni ini yang kala itu masih remaja itu tidak berani lagi untuk punya pikiran mengambil atau mencuri lagi, karena dia juga sudah membuktikan sendiri ya, percaya ataupun tidak percaya, dia tertidur tapi tidak terlihat oleh siapapun. Sampai setelah kejadian itu selang 1 atau 2 tahun, ketika Mas Doni remaja ini sudah kisaran kelas 2 SMA seperti itu, terjadi lagi kejadian yang tidak masuk akal ya. Jadi di suatu malam, karena Mas Doni ini walaupun sudah SMA tapi masih takut gelap atau takut penakut ya, bisa dibilang penakut gitu, nggak berani selayaknya teman-temannya gitu. Jadi di suatu malam dia terbangun dari tidur karena kebelet untuk buang air kecil ya, kebelet pipis. Dia pun bangun, keluar dari kamarnya bermaksud untuk membangunkan ayahnya yang lagi tidur di ruang depan ya, depan TV. Tetapi ketika Mas Doni ini mau membangunkan bapaknya, dia melihat ada neneknya berdiri di depan pintu kamar neneknya sendiri. Jadi Mas Doni melihat neneknya berdiri di depan pintu kamarnya, kemudian Mas Doni mengurungkan niat untuk membangunkan bapaknya. Mas Doni pun menegur neneknya, "Nek," gitu. Tapi neneknya tidak menjawab ya, hanya ngangguk dan senyum gitu. Hanya senyum dan mengangguk dan menatap atau melihat Mas Doni. Antarin Doni ke kamar mandi. Sekali lagi neneknya hanya mengangguk, dan betul Mas Doni pun ke kamar mandi buang air kecil. Sampai dengan selesai, neneknya pun masih ada di depan pintu kamar mandi. Kemudian Mas Doni pun balik bermaksud untuk tidur kembali atau masuk ke dalam kamar kembali. Tetapi sebelum nyampe ke kamar Mas Doni ini harus melewati kamar neneknya lagi. Nah, ketika Mas Doni melewati kamar neneknya yang pintunya sedikit terbuka, jadi ada celah untuk melihat ke dalam kamar, betapa kagetnya Mas Doni, karena dari celah pintu yang terbuka itu jelas banget Mas Doni bisa melihat kalau neneknya lagi tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Bahkan ngorok, yang suara ngoroknya tuh terdengar sampai keluar. Betapa terkejutnya Mas Doni saat itu,
badannya serasa lemas, sekujur tubuhnya merinding. Kemudian Mas Doni pelan-pelan menengok ke belakang untuk melihat nenek yang tadi nganter dia ke kamar mandi itu. Pelan-pelan Mas Doni nengok ke belakang, makin terkejut lagi karena nenek yang nganter ke kamar mandi tadi ternyata masih ada di belakang Mas Doni. Udah, Mas Doni langsung nggak pikir panjang, dia pun mempercepat langkah gitu, dengan segemeteran dia pun lari masuk ke dalam kamar dia sendiri. Dia tutup pintu, dia lari naik ke atas tempat tidur dan dia tutupin sekujur badannya dengan selimut dan dia paksakan untuk tidur. Nah, itu kejadian yang kedua. Kemudian esok paginya dia menanyakan kepada neneknya, dia menceritakan kepada neneknya kejadian semalam, dan dia menanyakan juga ke neneknya, yang nenek asli yang mana, yang tidur ataukah yang mengantar gitu. Kemudian jawaban neneknya, ya saya ya tidur, kalaupun saya melek ya saya ogah nganterin kamu kamar mandi, udah gede kok masih minta diantar. Itu jawaban neneknya yang membuat Mas Doni ini tersenyum kecut gitu ya. Kemudian selang beberapa hari setelah kejadian itu, neneknya pun sakit dan meninggal dunia. Jadi setelah ada kejadian yang dialami Mas Doni itu, nggak sampai 1 bulan, neneknya sakit dan cepat sekali katanya, ngedropnya langsung, kemudian wafat gitu. Nah ketika neneknya wafat itulah bapaknya Pak Doni kemudian mengambil pusaka peninggalan daripada kakeknya Mas Doni ini untuk disimpan sama bapaknya, karena Mas Doni belum berumur 20 tahun. Karena pesan daripada kakeknya adalah ketika nanti Mas Doni umur 20 tahun. Nah, hari-hari berlalu untuk selanjutnya setelah neneknya meninggal itu, singkatnya setelah Mas Doni lulus dari SMA, kemudian Mas Doni pun memutuskan untuk pengen merantau mencari pekerjaan ke kota. Akhirnya setelah minta izin kepada kedua orang tuanya, Mas Doni pun berangkat merantau ya. Dan saat itu walaupun belum genap 20 tahun, Mas Doni memaksa dan merengek atau sedikit memaksa kepada orang tuanya agar pusaka kakeknya itu diizinkan untuk dibawa. Nah, akhirnya karena tidak tega, maka bapaknya Mas Doni pun memberikan pusaka itu kepada Mas Doni untuk dibawa pergi merantau. Nah, ketika di perantauan inilah Mas Doni mulai mendapatkan pekerjaan, tetapi bukan pekerjaan yang benar yang dijalani Mas Doni, apalagi dengan memegang cundrik tadi ya, pusaka andalan kakeknya zaman dulu itu. Mas Doni pun malang melintang di dunia kriminal seperti itu ya, dari mulai pencurian kecil-kecilan sampai pencurian dengan kekerasan Mas Doni pun lakukan. Bisa dikatakan Mas Doni di kota besar itu berprofesi sebagai preman ya, bahkan preman yang ditakuti gitu, kepala preman gitu. Sampai pada akhirnya Mas Doni pun melakukan kriminal yang bisa dikatakan kelas atas ya, melakukan perampokan gitu. Tetapi menurut cerita Mas Doni tidak pernah sampai membunuh korbannya gitu, hanya diikat kemudian dijarah hartanya seperti itu. Dan berkali-kali malang melintang Mas Doni ini di dunia kriminal, dan berkali-kali pula lolos dari sergapan pihak berwajib. Bahkan menurut cerita Mas Doni ini, Mas Doni pun berkali-kali juga tidak mempan timah panasnya polisi seperti itu. Sampai pada suatu hari di tengah
tidurnya gitu, sampai ada suatu malam di tengah tidurnya Mas Doni pun bermimpi didatangi almarhum neneknya yang meminta Mas Doni untuk segera menghentikan semua tindak kejahatannya dan membuang atau melarung pusaka itu ke laut, atau kalau tidak mengindahkan, maka Mas Doni akan merasakan akibatnya. Itulah mimpi yang dialami Mas Doni, dan mimpi itu tidak cukup hanya satu malam, berkali-kali mimpi itu datang, tetapi Mas Doni pun tak ambil peduli ya. Mas Doni tetap dengan kegiatannya malak, copet, dan bahkan ngerampok seperti itu. Sampai pada akhirnya Mas Doni pun berhasil dibekuk sama aparat kepolisian, betisnya dihadiahi timah panas, dan Mas Doni pun tertangkap. Dan selama tertangkap Mas Doni pun heran gitu ya, kenapa dia bisa tertembus peluru, kenapa dia bisa tertangkap, pada selama ini berkat bantuan pusaka itu dia aman-aman saja. Ya, singkatnya Mas Doni pun menjalani hukuman, ditahan sesuai dengan kesalahan dan kejahatannya. Dan selama di tahanan ini, setiap malam Jumat dan malam Selasa ini sudah bisa dipastikan Mas Doni nggak berani tidur. Kenapa? Karena setiap 2 malam itulah, malam Jumat dan malam Selasa itu, Mas Doni selalu mimpi didatangi neneknya. Dan di dalam mimpi itu Mas Doni itu dihajar habis-habisan. Dan anehnya Mas Doni yang laki-laki gitu nggak bisa melawan sama nenek-nenek. Jangankan untuk melawan gitu atau menangkis daripada tonjokan, tamparan daripada neneknya dalam mimpi ini, sekedar untuk menghindar saja itu tidak sanggup. Dan ketika bangun paginya, hampir seluruh tubuh Mas Doni ini lebam-lebam, biru-biru, di mana bekas ditampar nenek ketika dalam mimpi, di situ pasti membekas biru di kenyataannya setelah bangun pagi. Dan ini selalu dialami Mas Doni, setiap, bisa dipastikan setiap malam Selasa dan malam Jumat gitu ya. Dan itu menyiksa sekali, menyiksa Mas Doni sekali, sampai seringkali ketika mimpi itu terjadi, Mas Doni itu menjerit-jerit, menangis, meronta, meraung, dan dibangunkan sesama temannya gitu. Dan ketika sudah bangun, maka sekujur tubuh Mas Doni yang Mas Doni rasakan adalah sakit, ngilu yang luar biasa. Dan itu terus menerus terjadi setiap malam Jumat dan malam Selasa. Maka itu setiap malam Jumat dan malam Selasa Mas Doni ini sampai nggak berani tidur. Kalaupun dia tidur pasti langsung mimpi seperti itu, dan kembali Mas Doni itu meronta-ronta, meraung-raung, menangis, ampun nek, dan itu terus terjadi. Sampai akhirnya tibalah hari pembebasan Mas Doni, atau Mas Doni bisa menghirup udara bebas, tidak menjadi napi lagi, dan Mas Doni pun pulang. Dan ketika pulang, Mas Doni langsung menuju ke makam nenek dan kakeknya. Dia nggak langsung ke rumah, tetapi dia langsung ke makam neneknya hari itu juga, yang kebetulan makam nenek dan kakeknya ini bersebelahan atau bersandingan begini ya. Akhirnya Mas Doni menangis di situ, berdoa di situ, mendoakan arwah nenek dan kakeknya semoga tenang di sana. Mas Doni pun menyesali semua perbuatannya, dan Mas Doni pun meminta maaf kepada nenek dan kakeknya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lama sekali Mas Doni itu meratap di situ ya, di pusara kakek dan neneknya itu, menyesali semua perbuatannya. Kemudian setelah Mas Doni merasa tenang, Mas Doni pun pulang ke rumah. Dari situlah pertaubatan Mas Doni dimulai. Dan sampai akhirnya Mas Doni pun kembali merantau ke kota besar,
dan bekerja dengan benar. Bekerja dengan benar, baik dan halal. Walaupun sampai sekarang bekas timah panas itu yang di betisnya masih ada. Dan Mas Doni sudah tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan pusaka dari peninggalan kakeknya ini pun dia nuruti perintah neneknya. Dia serahkan kepada ajengan di tempat dia atau kiai di tempat tinggal Mas Doni ya, sebelum Mas Doni pergi merantau setelah bebas tadi. Dan sama Pak Yai itu, kemudian Mas Doni dan bapaknya Mas Doni diajak melarung pusaka itu ke laut. Itulah sepenggal kisah perjalanan seorang anak manusia ya, kisah nyata yang pernah terjadi. Ya mohon maaf, mungkin ceritanya kurang runut ya, tetapi saya tidak menambahkan ataupun mengurangi cerita ini sesuai dari apa yang saya dapat dari narasumber, yakni Pak Doni. Yang Pak Doni sekarang telah berdagang gitu ya. Pak Doni saat ini juga selain berdagang, Pak Doni juga sudah punya beberapa anak asuh yang beliau sekolahkan, yang bahkan beliau pondokkan ya. Ini kisah nyata dari beliau gitu, dan beliau berpesan jadikan pelajaran dari kisah ini. Jadi semoga yang menyaksikan, yang klik video ini bisa mendapatkan pelajaran dari kisah beliau ini. Ya, inilah kisah yang bisa saya ceritakan untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini, yang sudah like, yang sudah subscribe maupun yang komen. Mohon tinggalkan jejak dengan komen yang positif. Semoga like, share, subscribe-nya menjadikan amal baik bagi panjenengan semua. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat channel Teman Malam. Untuk yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu Tuhan berikan kepada Anda semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum. Salam Rahayu.